Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bapak. Kita masuk semua. Yuk kita mulai dulu. Rehan dengan pimpin berdoa. Baik, teman-teman semua, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rehan. Ya. Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pagi. Pagi. Sudah sarapan? Kenapa belum? Siang. Besok-besok dipasang alarmnya. Ini nih kalau tanda-tanda suka begadang ini. Masya Allah. Ya, baik. Siapa hari ini yang tidak hadir? Itu Pak, ini sama Dina Pak. Wisnu tidak hadir. Ya, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Coba Bapak cek biar lebih jelas. Siapa Pak? Anton, Nggak ada Pak. nggak ada ya? Nggak ada. Rehan, Hadir Pak. Tinca, Hadir. Tony, Itu Pak. Nggak ada Pak. Tony. Coba dulu Tony. Ada Pak. Ada Pak. Murti, Hadir juga kayak tadi Pak ya. Intan. Hadir. Ya, bagus. Berarti yang tidak hadir ada dua ya. Yang Pak Dina Madina itu surat itunya Pak. Oh, sudah izinnya. Ya. Dokter. Udah diberi presentasi tuh Pak. Ada Pak. Izin Pak menghadiri lomba PNN. Dispensasi berarti ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih ingat? Prosedur Pak. Prosedur? Iya. Memang iya? Artinya iya Pak. Kok begitu? Deskripsi teks Pak. Ya betul. Ada yang masih ingat? Coba jelaskan. Jelaskan secara singkat. Bisa. Deskripsi teks adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu benda, objek, atau Rancangan. Mendeskripsikan apa yang sudah dilakukan, belum dilakukan, atau yang akan dilakukan. Oh ya. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Rehan? Deskripsi teks itu bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu mulai dari buah mungkin orang ataupun sebagainya. Iya betul sekali. Intan mau menambahkan? Atau tidak ingat? Deskripsi itu adalah bagaimana mendeskripsikan sebuah objek Pak. Bapak rasa kalian masih ingat ya dengan materi dari minggu lalu. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Ini berkaitan dengan surat. Nah, jadi anak-anak dulu sebelum diam. Sebelum adanya komunikasi yang cukup canggih seperti sekarang, misalnya smartphone, gawai, komputer dan semacamnya, dulu kita tuh komunikasi dengan menggunakan surat. Pakai itu komunikasi secara pribadi dan sebagainya. Namun surat itu juga masih digunakan sampai sekarang. Jadi ada yang namanya surat resmi dan surat tidak resmi atau surat pribadi. Nah, kita akan coba bisa diam. Rehat Pak, dan kunci. Kalian berdua bisa diam? Bisa. Ya, kalau perhatikan ya. Kalau tidak nanti ada Bapak berikan tugas mencatat satu buku. Perhatikan ya. Kali ini kita akan belajar mengenai surat. Jadi dalam menulis surat itu kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, bahasa yang santun itu termasuk di dalamnya ada apa Pak? Itu ada sapaan, pronominan dan kata verbo. Nah, penasaran kan? Bagus, kita bahas satu persatu.
Nah, ini dia kata sapaan. Jadi kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Ini sudah Bapak sediakan, ada beberapa jenis kata sapaan. Yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, ibu, mas, abang. Nah, itu kata sapaan. Yang kedua, kata sapaan berbentuk kata ganti, misalnya kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat, misalnya yang terhormat, yang kami hormati, bapak ibu yang terhormat. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama, misalnya saudara Ina, saya mau berdiri rumah. Maaf Bapak. Ya, coba dengar dulu. Misalnya kita masih antri di loket untuk mengambil obat di rumah sakit. Saudara Ina, silakan menuju loket 2. Ada yang pernah ke rumah sakit di sini? Ya, Caca. Ya, pernah kan ya dipanggil Ya, gitu. Bapak. Tuh. Bapak Ferita, Ibu Nikias, Ya. ya, Bapak Rehan, misalnya seperti itu. Gitu kan? Nah, itu kata sapaan. Nah, kata sapaan ini biasanya ada dalam sebuah surat, baik itu surat pribadi maupun surat yang resmi. Kalau surat resmi berarti pakainya yang kedua ya Pak. Yang apa? Kata ganti yang kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Ya bisa, yang ketiga juga bisa. Oh, ada yang kata yang Ya. Nah, selanjutnya itu kita memperhatikan pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda atau nomina lain. Misalnya kata ketua OSIS dapat diacu dengan pronomina dia atau dia. Misalnya begini, di kantin itu setiap pagi ketua OSIS selalu melakukan patroli. Dia tidak hanya jalan sendiri saja, tetapi bersama dengan timnya. Jadi dia itu mengacu ke ketua OSIS. Nah, itu namanya pronomina. Tapi sebelumnya kita tetap harus menjelaskan arti dari si dia itu siapa dulu. Ya. Menggunakan Betul. Jangan di awal kalimat itu langsung ada kata dia. Gitu. Kalau di surat resmi karena itu menyalahi aturan dan itu kan kita nggak jelas tuh dia ini siapa. Tuh ya. Selanjutnya ada namanya kata baku dan tidak baku. Nah, jadi anak-anak, ketika kita menulis sebuah surat ini juga perlu diperhatikan. Karena kata baku ini adalah kata yang menjadi standar utama dalam penulisan surat, terutama surat resmi. Misalnya, kayak gimana sih? Nah, itu kan nggak baku tuh. Artinya kan katanya menanyakan kondisi, misalnya kata baku bagaimana, misalnya dalam surat gimana sih keadaanmu? Kan itu nggak kurang gimana gitu, kurang santun ya. Kalau dalam surat akan diganti bagaimana keadaanmu? Misalnya bikin, itu kan artinya menghasilkan, bisa diganti dengan kata buat. Modern, terbaru, modern itu bedanya ada di E-nya aja, kan? Dipakai, dipakai, itu yang kata bakunya. Kayak terus, itu kan artinya kan berkelanjutan kan? Misalnya itu kemudian, kan? Terus daripada itu kan nggak masuk. Kemudian daripada itu, oke. Tuh banget, sangat sekali. Bakal tidak terjadi akan. Saya 2 hari lagi saya bakal mengunjungi kamu. Kan nggak pantas kan kalau makan jadi 2 hari lagi saya akan mengunjungi kediamanmu. Nah, itu anak-anak ya. Jadi tadi itu kata sapaan, pronomina dan kata baku tidak baku ini harus diperhatikan dalam menulis surat. Karena ini adalah syarat untuk menulis surat yang santun, gitu, menggunakan bahasa yang santun. Ya. Kemudian selanjutnya ini Bapak sertakan contoh surat. Silakan bentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang. Terdekatnya saja. Silakan mendekat, silakan mendekat. Ayo langsung mendekat. Bapak. Mendekat lagi, mendekat lagi. Bapak. Silakan.
silakan dibuat setengah lingkaran untuk berdiskusi. Ya, nah, pengen lanjut. Nah, silakan diskusikan dengan teman kalian satu kelompok terkait dua surat ini. Apakah yang Bapak tampilkan di sini sudah ada unsur-unsur yang tadi kita Bapak sebutkan atau tidak? Nah, silakan diskusi mulai dari sekarang. Ayo diskusi. Ada apa ya Pak? Ada misalnya tadi ada kata sapaannya atau tidak, kemudian ada ini diskusi dulu, kemudian ada pronominanya, ada kata baku, menggunakan kata baku atau tidak gitu. Ada Pak. Yang mana? Kepada yang terhormat itu Pak. Itu Itu masuk kata apa? sapaan. Kata-kataan. Terus Bapak, saudara, saudari itu kata ganti. Pada yang terhormat. Setelah kalian terhormat Bapak. oh ya, bisa. Lagi. Ketiga. Ya, ada. Nah, yang sebelah sana itu surat resmi, ada kopnya, ada tanda tangan, dan segala macam. Kemudian yang sebelah kanan itu surat pribadi tidak resmi. Tetap ada kata sapaan, tetapi penggunaan bahasanya jauh lebih tidak baku. Ya, santai. Kita boleh tolong dibacakan yang surat tidak resmi, surat pribadinya. Bandung 5 Mei 2020. Sukma Jalan Cimahi Umur. Bandung. Hai Sukma, maafkan sikapku yang begini selama seminggu ini. Aku benar-benar sibuk karena kerjaan kantor sampai akhir bulan. Maaf ya Suk. Yang benar. Maaf ya Suk, kita belum sempat ketemu lagi. Bulan depan insya Allah ke Bandung. Ini ada makanan dalam box buat makan malam ini. With love, Remo. Nah, jadi anak-anak, ini dua contoh, yang satu surat resmi dan satu surat tidak resmi atau pribadi. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami dan juga bisa membuat surat pribadi. Baik Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Pak, cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup Pak. Cukup? Cukup. Ada yang bisa ambil kesimpulan? Jadi dapat disimpulkan. Ya, akan. Iya, Bapak. Jadi dapat disimpulkan ada dua contoh surat. Yang pertama itu surat resmi dan yang selanjutnya surat tidak resmi. Lanjut saja. Lanjut. Nah, surat resmi itu kita harus menggunakan kata-kata tepat seperti yang terhormat dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita buat surat tidak resmi atau pribadi, kita bisa menggunakan kata serapan 1, 2, dan 4. 1 dan 2. Karena Ayo, lanjutkan. Bapak Isman. Bentar, yang mengganggu temannya. Masuk. Ayo, ulangi kata. Yang pribadi itu bisa menggunakan 1 dan 2. Sedangkan kalau kata ganti yang keempat itu contohnya biasanya digunakan saat kita sedang mengantri atau sedang di fasilitas umum Bapak. Karena menggunakan nama misalnya Bapak Andi, Ya. kemudian Bapak Rehan. Oh, Pak, Rehan dorong-dorong Pak. ya. Tangan saya di sini loh Pak. Tolong perhatikan. Ya. Ya, tangan saya di sini loh Pak. Nah. Saya juga. Udah Bapak. Oh. Cukup. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup Bapak. Cukup? Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk. Baik, Bapak rasa kalian sudah cukup memahami ya materi yang Bapak sampaikan saat ini. Itu tadi mohon dipahami anak-anak untuk Caca, Tuhan. Itu Pak mau bikin Ya, tadi. berarti kan untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, Yes. tapi kalian memanfaatkan
sudah cukup. Oh, Mungkin ada saran kata mohon maaf. Bapak Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. pagi Bapak. Panduan observasi ketujuh keterampilan mengajar mengelola kelas. Nama calon guru Anggi Agustin Prabowo, NIM 231304042. Waktu Kamis 20 November 2025. Waktu 11.20. Topik berkomunikasi melalui surat dengan santun semester 5. Komponen keterampilan 1. Prinsip pengelolaan kelas. A. Hangat dan antusias sudah dilaksanakan. B. Tantangan tidak ada. C. Bervariasi sudah dilaksanakan. D. Keluasan sudah dilaksanakan. E. Penanaman disiplin diri sudah dilaksanakan. 2. Pengelolaan penataan ruang kelas. A. Pengelolaan meja kursi sudah dilaksanakan. B. Pengelolaan alat pembelajaran sudah dilaksanakan. C. Penataan keindahan dan kebersihan kelas sudah dilaksanakan dan cukup. D. Ventilasi dan tata cahaya sudah dilaksanakan. 3. Tindakan pengelolaan kelas. A. Preventif, sikap tanggap, perhatian, keterlibatan dan lain-lain sudah dilaksanakan. Memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar sudah dilaksanakan. Merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan sudah dilaksanakan. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas sudah dilaksanakan. Menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas sudah dilaksanakan dan cukup baik. B. Represif, perubahan tingkah laku cukup. Menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah sudah dilaksanakan. Selanjutnya kriteria, sikap, kerjasama dan semangat sudah dilaksanakan dan cukup baik. Urunan masuk akal, teliti, jelas, relevan berdasarkan pada urunan sebelumnya sudah dilaksanakan dan cukup baik. Bahasa, kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, kewajaran sudah dilaksanakan cukup baik. Kesopanan, menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan, menunjukkan sikap yang terpuji sudah dilaksanakan dan cukup baik. Itu tadi merupakan observasi ketujuh keterampilan mengajar mengelola kelas. Terima kasih.